keluarga ngambil biji pala aja pak penghasilan. Makanya penghasilan itu mereka jual si biji pala, udah penghasilan mereka cukup untuk beberapa bulan ke depan sampai masa panen selanjutnya. Jadi apakah mereka perlu kerja? Enggak. Masalah. 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 Masih banyak pak di tempat lain itu sama satu-satunya komoditi itu. Iya, mereka udah nungguin itu doang kan, nungguin panen. Ya, sampai si banknya di atasnya patung pala. Di bank Papua ya gitu semua. Jadi bank itu berputar dari ngelola uang hasil pala ya. Hasil pala. Itu baru Dan di bijinya, sana Pak. banyak gunung pala. Gunung bau pala. Gunung, oh gunung tanam pala isinya. Yang menyedihkan ada gunung-gunung kecil kayak gunungan dagingnya doang. Ini jadi apa? Sampah dia bilang. Nggak terima saya. Kita buka apa gimana cara bikin jadi minuman, bisa jadi apa sirup. Itu yang pertama kali mendeteksi problem itu UNDP atau memang Kang Alex juga Aku dari memberikan awal masukan memangnya, kepada UNDP-nya? enggak, awalnya saya juga memang kesal juga dari awal di buah pala di Ciapus ini banyak dibuang. Oh. Saya nggak suka apa waktu saya lihat ini apa daging kan bisa dimakan, gue bilang enggak, dibuang. Apa nggak ambil bijinya? Segundukan gini, gue bilang nggak ada yang bisa masuk ke dalam mulut dan dikubur. Mereka bikin galian dulu baru gubur segitu banyaknya. Masalah ada daging loh. Gue nggak bilang ini sesuatu yang nggak manfaat tuh, buah gitu dari buah. Kenapa dibuang? Gue bilang. Kita kejar. Dapat jawaban nih. Coba bikin sirup pala. Padahal waktu itu aku udah banyak usaha, udah ada kafe, udah di apa? Saya udah ada kafe 4 di Bogor. Namanya Rahat Cafe dulu. Ada Rahat Cafe, aku juga toko handphone juga ada, mau beberapa bisnis lain juga ada, perkebunan juga ada. Pokoknya segala macam perusahaan itu, aku ngelihat ada masalah besar di apa? Di buah pala ini. Bagi aku nih, ini besar nih, urusan. Bukan hal kecil ini, gue bilang. Tapi nggak ada yang lihat ya, aku ngeliatnya aku udah ilmunya kok, bisa bikin lah kayak gini, jadi coba lah gitu. Kita kreativitas kan jadi itu. Nah, kalau memang jadi minuman aja oke. Kalau jadi sirup juga oke. Nah, sekarang kita next step yang jauh lebih besar lagi, kita bikin konsentrat buah. Konsentrat. Kalau kita nemuin rumusan bagaimana cara bikin konsentrasi buah manapun seharusnya ya dengan komposisi yang sama, tapi walaupun nggak semua buah bisa dilakukan hal yang sama. Tapi basically-nya kalau kita udah nemuin cara mengkonsentrasi buah, setiap buah yang akan busuk bisa kita ambil saripatinya aja. Dan mau dijadiin sirup kapanpun bisa, mau dijadiin apa minuman buat bisa apa, misalkan nih adanya lemon dalam jumlah besar mau busuk segala macam, kita konsentrasikan aja, ambil si konsentrat airnya aja, si air buahnya doang gitu, tapi nggak rusak. Bagaimana tuh caranya? Udah ketemu aku, alhamdulillah. Nah, dengan ilmu yang sama seharusnya ini bisa disebar pengetahuan resep ini gitu. Gimana caranya si resep ini bisa diajarkan ke orang-orang yang dalam kondisi rusak si buah yang dipanen dia. Nah, kita kasih tahu konsentrasinya, bagaimana ngambil saripatinya aja. Kita kan kepengen nggak apa, jangan sampai ada yang busuk, kita ambil saripati. Di Sultra itu jamu mereka itu bijinya doang yang diambil juga. Buahnya itu padahal enak loh, manis, dibuang semua itu. Karena orang-orang yang mengkaryakannya sedikit ya. Orang yang mau bikin kenyataannya gitu. Lu bisa makan itu buah.
Iya emang enak, saya sering makan juga. agak bergetah gitu. sayang kalau kita nggak bisa manfaatkan. Itu cuma bijinya. Tapi di luar dari itu sebenarnya kita juga udah bikin sirup delima, tapi harganya terlalu tinggi, saya tahan dulu. Sirup salak, penetrasi pasarnya dananya besar dan perlu waktu yang cukup lama, sabar dulu keluarin itu, nanti fokusnya susah. Kita juga udah ngeluarin healthy noni mengkudu. Cuman masalahnya mengkudu itu booming kan Mengkudu. boomingan aja sayangnya, dia nggak jadi sesuatu komoditi yang terus menerus kayak minyak, kayak tolak angin gitu. Kayak semacam udahnya keterbutuhan. Noni orang begitu nyobain rasanya yang pertama, kedua, ketiga juga masih ngerasain kayak gitu, tetap sama reaksinya gitu untuk nerima. Tapi memang hati-hati luar biasa. Cuman ya gitulah, dia jualnya begitu, naik terbang ke angkasa, nutup jatuh lagi. kayak gitulah. Tadi Kang Alek backgroundnya sebelumnya kalau dapat ilmu. Apa belajar dari IPB pengolahan bisa usahanya multi talentan gitu. Talenan boleh. Kafe bisa, kayak ini nih usaha food bisa kan, minuman kayak gini kan ekstraksi buah. Maksudnya dapatnya dari mana gitu? Apakah memang dulu pendidikan Belajarnya di situ gimana? atau gimana? Pertanyaan sulit ini, serius dah beneran. Gini, kita ngomong dari hobi deh. Hobi. lu apa? Hobi musik misalnya. Oke. Terus lu hobi apa? Baca. Kalau kita baca, gue tuh lulusan SMA. Heeh. Terus gue lulusan SMA. Ya dari kecil juga yatim ya maksudnya. Nggak ada ayah gitu. Emang SMA udah jadi guru juga, ngajar kayak gitu, jualan kaset, CD, rekaman, pilihan lagu apa ini itu buat kebutuhan. Kadang-kadang dengannya ketidakadaan seorang sosok membuat kita harus menjadi sosok gitu. Tidak ada sosok panutan, maka kita Harus jadi bikin kita. harus jadi sosok, akhirnya terpaksa seperti itu gitu. Adik gua kan, jadi SMA itu udah macam-macam ngerjain. SMA gue ikutan modeling juga lah, ikutan karate juga buat nyari prize-nya, grand prize dapat Iya. hadiahnya gitu. Terus ikutan ngajar juga di tempat pelatihan. Yang gue jadi anak kuliah, gimana gue nggak mau kuliah waktu itu. Gue anak SMA kelas 2. Mengkuliahkan diri sendiri ya ini. Ya gue jadi anak kuliah, gue gurunya anak SMA. Dan itu waktu lagi SMA gitu. Cuman di waktu itu juga gue udah buka toko SMA itu dengan uang seadanya. Gue jualan CD bajakan. CD bajakan yang komputer tuh dulu tuh. Jualan komputer kayak gitu. Cuman kan tahun 2006 ada undang-undang hak cipta diangkat tuh sama Microsoft. Ya kan? Nah, 2002 2002 gue 2002 keluar sekolah itu udah ada toko usaha. Udah buka usaha tuh CD itu. Jamu 2 nih. 2006 diangkat itu yang mengenainya undang-undang hak cipta. Kita 2006 lah ke tahun segitu. Udah enak tuh 4 tahun, gila. Gue jual belum beli CD harga 8.000 perak dulu. Gue 5.000 perak gue jual 20.000 sehari, jual 100. Itu gue SMA kelas 3 jual ya. Sejuta lu sehari. Keterpaksaan membuat kita jadi kreatif ya. Makanya jualan CD bajakan tuh game itu. Gue jualan di Jambu 2 gue. SMA gue kelas 3 udah jualan gitu. Udah buka toko. Tahun 2001. Sama Wildan udah kenal waktu itu ya? Iya, Wildan udah di situ juga. Wildan udah di Jambu 2 juga. Oh, dia usaha apa dulu? Dia kerja di toko parfum. Kocak. Pokoknya maksudnya waktu itu di waktu SMA aja anak-anak masih nggak mikirin nyari duit, goblok. Aduh gope sehari,
Lu bayangin lagi sama kalau kayak gitu lu dapetin Gopay sehari. Iya kan bener kan, lu kan jualan sini enak banget itu. Iya. Jualnya kan 20.000, modalnya 8.000, sehari gua kejual 50, mau ngomong apa lu? Wajar kan kejual 50. Lu kayak gitu medah-meduh. Maksud gua SMA gitu. Cuman ya gitu gua buka usaha lain. Tahun 2006 gua dikejar apa sama sama apa kepolisian sini katanya anak Bogor katanya bikin apa bajakan dibagi-bagi segala macem, jadinya apa udah gitu ngopi sendiri lagi ngerti nggak, belum puas gue bilang modal 8.000 masih kemahalan. Kalau gua kopi sama itu berapa modalnya, 800 perak kopi. Iya kan bener gak sih lo? Emang lo gila? Bikin sendiri. Kopi sendiri, bagi-bagi sama gue, jualan lagi sama gue keluar. Cuman itu memang bukan sesuatu yang bagus buat ditiru ya. Itu hal gila. Cuman ya dari itu juga gue buka kafe, Rahat Cafe. Gue buka kafe lagi. Gue buka tanaman hias dulu masihnya apa? Booming-boomingnya aglonema untuk kemakan tuh. Kemakan monkey business disebutnya. Yang sekarang janda bolong. Iya, itu monkey business. Kasih modal apa? Aku butuh barang. Aku punya modal 100 juta. Gue punya korek api dari emas. Ini korek api yang luar biasa sekali. Dari uang 100 juta itu, lo temen gue nih gue titipin duit 50 juta. Oke? Titipin 50 juta, gue keluar masuk ke media atau gimana nih, ada korek yang harganya luar biasa mahal. Oke? Ada yang mau nggak? Wah, lu udah keluar nih, segala macam. Lu yang manggil, oh ya gue mau dong, 40 deh, 45 jadi. Transaksi kita difoto, ini itu segala macam, jadi dijual harganya 50 juta. Lakukan hal sama, repeat. Nanya lagi, yang datang bukan lu sekarang, lu datang ke gua. Kira-kira bakal banyak yang nyariin ini juga nggak? Setelah ini banyak di mana-mana, nggak taunya harga HPP si benda ini tidak sewajarnya kalau diukur dengan emas, karena kegunaannya nggak ada. Sama kayak apa? Dulu teh aglonema kayak antorium, terus kita main lagi juga apa? Ikan lohan, terus apa segala macam. Karena nilai price-nya sendiri tidak sesuai dengan nih kalau kita bandingkan dengan emas. Lu bayangin 75 juta buat seekor ikan bandingin sama emas. Lu gila kalau masih ngeliat ke ikan. Sekarang ikan cupang nih jutaan. Cupang sebenarnya saya nggak bisa klaim cupang begitu aja. Cupang memang dari dulu pasarnya selalu ada, Pak. Jadi bukan sesuatu yang baru kayaknya arwana nggak bisa acak-acak. Segitu aja gitu. Nah ini mungkin cuma pas lagi booming, lagi naik sedikit. Nanti kayak kelamaan dia distabil lagi. Karena tingkat peminatnya sudah lama dan ada. Kayak gini deh, peminat berlian selalu ada. Karena apa? Udah brainwash kita bahwanya itu hal yang baik. Tapi peminatnya emas, kita di brainwash jelek. Sedangkan yang bisa dapat dihargain sesuatu dari standar dasar dari mana? Emas dan perak. Tapi kenapa secara logika aja dasarnya, kalau memang emas dan perak adalah sesuatu yang begitu berharga dan pantas untuk kita milikin, kenapa sampai ada yang nyebut haram? Oh, laki-laki pakai emas. Fikih itu. Nggak, gua anggap sederhana aja, kenapa gitu, ngerti nggak? Sedangkan ya apa, konteks haram jangan dirusak. Konteks haram yang sekarang udah banyak rusak sebenarnya kemana? Akhirnya rusak si emas kita, jadi jarang yang memilikin ya. Kita jarang memiliki sesuatu emas. Padahal itu ya. Sesuatu yang sangat berharga dan benar-benarnya apa? Nilai intrinsiknya. Alat tukar yang sesungguhnya seharusnya. Bukan bubble ekonomik gitu ya, bukan ekonomi yang kita harus punya fisik kok. Kita harus punya fisik bukan dalam bentuk digit. Kita kalau punya sesuatu dalam bentuk digit, bendanya ada nggak?
dikasih nomor, siniin semua hitungan apa, perhitungan barang nyata lu. Wah sedih banget. Digit. Makanya sekarang yang bikin digit banyak. OVO bikin, Dana bikin, ini bikin, itu bikin. Termasuk Bitcoin. Tapi yang gila itu adalah kenapa dikasih izin begitu mudahnya sama samanya pemerintah. Baik global maupun nasional. Seharusnya memangnya dibatasin. Kalau sebegitu mudahnya artinya semua orang bisa ngegulung uang. Bener. Bikin sendiri. Ya dong. Gue bikin Dana nih segala macam. Udah lu dananya masukin, lu bisa beli apa aja di mana dapat diskon. Ya kan? Lu danain lu ke gua. Uang nyata lu di gua gitu. Lu gua kasih nomor. Lu duitnya habis, gua putar sini ini segala macam, duitnya kemana? Gua puterin lagi di halang lain. Jadi ini yang dasarnya riba apa? Peminjaman, bukan peminjaman. Iya kan? Bikin aku kredit ini, kredivo lah, kredit apa segala macam ini itu. Kita berhubungan sama mesin bukan sama manusia, nggak bakalan ada yang namanya nggak dibunga. Permainan lah. Termasuk Bitcoin gitu. Gimana? Sekarang Kalau gini gram itu Bitcoin apa currency? silahkan mau main apapun silahkan, tapi satu hal yang gue sadarin, ketika benda kita, misalkan bapak punya uang 15 miliar ya, ada dalam bentuk digit atau ada dalam bentuk di bank. Bayangkan jika ada 15 miliar dalam bentuk emas, seberapa banyak, seberapa besar gitu. Taruh di rumah, apa yang bakal terjadi? Kita bakal belajar sedekah karena sadar betapa banyak itu emas. Tapi kalau dalam bentuk digit kita nggak pernah sadar bahwa kita punya. Dan kalau kita terbiasakan segala sesuatunya dalam bentuk digit, masalah yang paling besar adalah apa? Orang-orang ini nggak mau menghabiskan dalam bentuk karya atau benda-benda yang berharga. Nggak pernah jadi barang, ini benda itu menjadi nomor doang selamanya, kerusakan. Abstrak ya. Abstrak, sesuatu yang kosong. Mereka nggak manfaatin. Mereka masalahnya apa? Mereka jadikan ini sebagainya pusat loan, pusat pinjaman, biar dibungain lagi. Lingkaran setan. Iya, ini buat beranak itu. Beranak. Harusnya kalau Itu yang diputar kan bisa. diharamkan Al-Quran kan Itu sebenarnya kan seperti riba, perangilah riba. riba. Yang kalau diputar itu buat maslahatan manusia sebenarnya. Bisa lebih sesuatu yang jauh lebih bisa manfaat kalau misalkan lu bisa pakai. Misalkan ini ada uang mati 15 miliar di apa? Di keluarga lu aja taruh di bank. Pak jadiin emas taruh di rumah. Kalau nggak dia gemeter punya uang sebanyak ini. Iya benar. Tiap hari takut kemalingan. Bukan, lu takut karena apa? Karena lu kurang sedekah, pasti jawabannya itu masalahnya. Iya. Lu kurang berbagi, lu punya uang segunung gitu lu taruh di rumah tapi lu kurang berbagi, ya pasti gemeter. Lebih cemas. Tapi kalau lu sering berbagi lu segala macam, semua satu keluarga, satu kampung. Benar nggak? Kamu bakal nolongin gua, nggak ada yang gua nggak punya musuh, kan enak gitu, benar nggak? Iya, malah lebih aman ya. Karena yang menjaganya banyak orang yang menerima Pecahin manfaatnya. emas. Nah, sayang orang-orang sekarang nggak semuanya untuk segitu pengennya gitu, untuk merubah toleransi dia. Dimulai dari kita. 11% darinya emas di seluruh dunia ada di India. Kenapa? 11% emas di dunia ada di India, kenapa? Stok emas. Bukan. Ternyata perempuan India itu harus dibeli pakai emas. Oh, maharnya ya. Maharnya segala sesuatunya dihubungkan dengan emas. Semakin banyak lu emas, semakin berharga itu perempuan. Lu beli itu si wanita. Sama kayak kita, tapi di sana udah kita masa uprit bener nggak beli emas. Di sana mah gelang, kalung, emas semua. Penghargaan dia kan emas lebih berharga dan itu sudah berlangsung dari dulu. Cuman kita lihat penghargaannya direndahin lagi, haram lagi tiba-tiba. Dari mana Quran dasarnya nggak ada di Quran? Nggak, ini hadis ini daif nggak apa nggak?
ribut. Gue bilang oke, gue bilang sesuai dengan doamu, gue bilang seluruh keturunanmu nggak bakal pernah ada yang pakai megang emas kalau lu hawa. Takut jadi gue gituin. Sesuai dengan doamu, lu mengharamkan, fine, gue bilang semoga seluruh keturunan lu dari sekarang gak bakal pernah ada yang nyentuh emas. Lebih cemas lagi. Iya, dia minta kan, kita kasih doanya. Reject pola pikirnya langsung. Ya rusak aja pola pikirnya, nggak apa-apa. Sesuai dengan keinginan dia kan. Ada alasan kedokteran katanya kalau laki-laki kan nggak mens, kalau perempuan men. Jadi racun yang diserap oleh emas. Hello, can you go? Kalau kata gue ngehayal jangan ketinggian. Kalau Emang memang bisa larut tuh mas ya? enggak, bukan gitu. Kadang kita kalau memang kan itu larut dan segala macam sudah ada dong dari zaman dahulu dan sudah ada nama penyakitnya. Mana nama penyakitnya? Nggak ada, ngehayal. Ya maksudnya banyak hal-hal yang akhirnya jadi hayalan doang. Kita pegang itu sebagai kebenaran. Hati-hati loh. Cuman kayak gara-gara bahasan klinik 1-2 orang atau bahasan mitos yang terus berulang. Nggak bisa gitu. Enggak, gue nggak percaya, buka dulu. Enggak, mana buktinya, mana dasarnya, mana poinnya. Gue nggak percaya. Gue nggak percaya sama lu. Enggak begitu gue mau. Pahit. Kenapa orang pada basicnya ketika lu ketemu seseorang pengen apa? Pengen percaya. Nah, orang begitu dong. Langsung enggak, gue nggak percaya. Buktinya apa? Mana dasarnya? Mana hukumnya? Mana basicnya? Mana landasan pola pikir lu di mana? Terus ini bicara rusak orang kalau misalkan dia landasannya kagak kuat. Tapi memang harus dibiasakan seperti itu. Yang hilang dari kita adalah kebiasaan kita berdebat atau berbicara tatap muka, dan itu mulai dihilangkan dengan adanya Zoom atau beberapa aplikasi. Buang itu semua masuk gua. Ketemu orang bicara, kenapa? Supaya lu bisa apa? Lu keluar suara mimik, lu getaran suara lu, energi lu, Auranya aura baca. apa, diri gimana, Pun cara beda. hah? Face to face sama Iyalah. itu pasti beda. Energi yang lu dapat ketika lu bicara sama seseorang yang ada di, maaf ya, sesuatu yang ada di tempat yang lain, ya nggak, suasananya udah beda. Atau apakah di sana lagi panas, tempat lu dingin, ya nggak, di sana lagi ada masalah, ada kopinya lagi ini segala macam, lu nggak bisa bicara dengan dia dengan benar gitu, dan itu mau dipotong. Akhirnya apa? Nanti permasalahannya adalah anak cucu kita nggak bakal pandai untuk berdebat atau nggak bakal pandai untuk menolak intuisi dan pola pikir orang lain. Harus berani tolak, enggak, gua nggak seperti itu, gua nggak mau kayak gitu, gua harus berubah lebih baik. Gitu ada something gitu. Intuisinya jadi hilang ya, aspek intuisi. Aspek sensori. untuk memilihnya, sensor pilihannya sedikit pak. Sensor pilihan dalam memberikan jawabannya jadi sedikit karena jarang untuk menolak. Tidak kritis. Kritisnya berkurang. Iya dong, lu harus kritis dalam hal apapun. Kritis lagi lah. Kalau misalkan lu dalam hidup dalam dunia fantasi, gua ini ada teori. Kalau lu hidup dalam dunia fantasi, lu nggak bakal nemuin dunia nyata lu yang mana. Dunia fantasi tuh ada terima orang ngomong siapapun itu, mau di pemuka atau apa atau pemimpin atau segala macam, dia bicara A, lu denger A gitu. Lu denger di dunia fantasi dia, denger dunia fantasi yang lain. Berapa banyak orang punya di dunia fantasi sendiri yang berusaha dimasukin ke kita. Hati, lu sadar pijakannya di mana yang nyata. Kenyataannya seperti apa? Siapa the best leader yang pernah hidup? Dia akan kita pelajari, kita nggak jadi pemimpin terbaik, bukan pemimpin buruk yang kita cari. Akhirnya kita kehilangan pemimpin sekarang, kehilangan kepercayaan karena orang-orang yang punya keinginan untuk tidak dibayar. Itulah orang-orang yang tidak meminta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu Yasin. Surat Yasin 21:36. Dan Rasulullah begitu Nggak juga. boleh itu, dan sesungguhnya aku tidak memberikan mengharapkan terima kasih, ucapan terima kasih, dan aku lakukannya hanyalah karena batas kekeluargaan, keinginan untuk mencapai keluarga. Mawaddah fil qurba.
Ternyata ya, cuma pencari selama ini. Iya, betul. Iya kan, nggak minta balasan kan? Iya benar. Lakukan aja. Nah pemimpin sekarang mana yang nggak ada yang tempat pamrih? Termasuk, boleh loh. termasuk guru ya. Mencari Sebenarnya guru, begitu. sebenarnya ya, tapi pahit aku nyebut itu. Sebenarnya, tapi aku nggak berani nyebut kayak gitu. Karena guru ya lebih ke arah, lebih ke arah aku nyebutnya sekarang kayak Pengajaran. pengabdian. Iya. Pengabdian kayak apa? Kayak tentara. Pengabdian dia layak untuk mendapatkan penghasilan. Maksudnya dengan bentuknya kepantasan organisasi lagi ya nggak? Ya nggak? Tapi kalau seorang pengajar yang benar-benar ngajarin dari dalam hati, kayak contohnya seorang ustadz, seorang apa, dia harus punya pekerjaan selain dari pekerjaan utamanya itu. Bukan itu Bukan pekerjaannya. itu dijadikan Kalau itu profesi jadi untuk profesi mencari uang. dia nyari uang, segala macam uangnya api. Ya apa ngomong gitu Quran bukan gua. Sesungguhnya yang mereka makan ke dalam perut mereka adalah api. Aduh, gua ulang takut ah. Landasan kepercayaannya kita harus kuat juga. Sama tinggal berinovasi. Sekarang gini deh, aku punya satu teori kayak gini. Ibadah sama dengan karya plus manfaat. Ibadah sama dengan karya plus manfaat. Ada jawaban lebih baik nggak? Ada, gue belum nemuin jawaban lebih baik. Serius. Perspektifnya gitu, karya dan manfaat. Iya, sekarang kita mati-matian jungkir balik di masjid. Kalau misalkan nggak ada karya mau manfaatnya, siapa Iya. mana hasilnya? Bukan- Karena apa bukan nanti bakal hakikat kita kasih ke ibadah. anak cucu kita apa kalau bukan karya dan manfaat kita? Kalau dalam bentuk uang dan apa rumah, harta dan mobil, itu semua orang melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita punya karya sesuatu gitu yang bisa dipelajari oleh anak cucu saya, itu impian. Itulah ibadah. Bikin sesuatu yang manfaat, pakai ya aku kan kalau aku bikin sirup, bikin macam-macam banyak lah maksudnya, bukan satu kebetulan banyak, bikin sirup, bikin obat minum, bikin konsentrat, bikin ilmu nih yang bisa kepake sama banyak orang. Terus gimana resepnya? Bagi-bagi resepnya nggak usah pikirin lah macam bukan punya gua bilang bagi-bagi, gua bilang Gua pakai rahasia-rahasia Gak perusahaan. ada, goblok. Lu gue bagi ini, gue nemuin yang lain. Gitu dong. Benar teorinya Bang. Kalau dibagi gratis begitu maka Berkahnya bertambah makmur, ilmunya. bangsa bisa jadi makmur. Amin. Nggak perlu keluar banyak anggaran. Formulasinya bagi, goblok. Itu bukan sawodo. Gue yakin ada banyak orang yang pasti lebih butuh dibanding kita formulasi ini. Benar. Ya. Bagi-bagi aja. Dia datang, ingin jelas perusahaannya apa atau gimana, atau dia darinya apa, perkebunan apa, pengen butuh formulasinya, saya kasih. Kebalikan ya sama sistem hari ini. Semua di labelin. Iya, ke segala macam hak paten, segala Padahal macam. esensinya cuma ditemukan. Itu bukti kemarukan. Iya. Gua nggak bakal lepas ini pengetahuan gua sampai gua mati pun nggak boleh gua lepas. Kotor nggak tuh hati? Gua mikir kayak gitu. Serem ya, bener nggak? Nggak boleh dilepas bagi-bagi maksudnya. Iya, ini nggak bakal gua lepas ini. Ini semua bakal terus menghasilkan. Lagu gua sampai akhir zaman harus ngasih gua duit. Kan nggak gitu maksud gua. Lu artinya ngasih sesuatu itu bukan buat orang lain. Lu bikin cuma buat diri lu kok. Akhirnya apa ya? Ego. Yang keluar bukan hati lagi, dari nyanyian, dari patung, dari apa. Kenapa banyak orang ngelawan? Karena mereka bisa tidak diketahui dengan adanya masker. Anonymous. Kalian menjadi seorang yang tidak bisa ketahui. I can be anywhere, I can be anyone, I can be everywhere, I can behind you, I can in every of your life. Gila nggak? Bahaya tuh udah pola pikir seperti itu. Gue bisa masuk dalam kehidupan lu tanpa lu tahu. Benar. Iya. Ini pola pikirnya sebenarnya darinya klan Yagyu-nya ninja, dasarnya kayak gitu. Ini cara untuk merusak pola pikir orang dan hati orang ini lebih kotor loh pak. Dia nggak tahu depannya senyum atau enggak. Iya. Lu nggak tahu gue mau bunuh lu atau bukan.
lebih parah lagi sebenarnya. Itulah misalnya pola pikir naskah itu mesti dihilangin. Karena kalau lu nggak mau dikenal, ya lu nggak mau berkarya. Bener nggak? Lu nggak mau dikenal, artinya lu nggak punya karya atau lu nggak mau berkarya. Kerusakan mental lagi. Serem makanya. Makanya kalau kita lupa sampai ke arah mencipta, itu yang jadi salah besar. Kita kan belajar tuh sederhananya pertama membicarakan, mendiskusikan 5 tahapan belajar. Kita bicarain, misalkan bicara soal korek deh, kita nggak pernah lihat koreknya nih. Korek adalah alat buat pematik api. Ini kita nggak pernah koreknya apa. Kita bicarain, kita diskusiin, kita bahas segala macam, dan kita bahkan bisa sampai bikin makalah tanpa pernah lihat ini korek. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua adalah kita melihat berbagai macam pilihan korek. Lu bakal ngelihat jutaan pilihan korek sampai lu bakal tahu korek tuh begini gini. Lu lebih 100 kali lipat lebih pintar dibanding yang pertama. Yang ketiga, lu mencoba korek. Lu coba korek A, lu coba korek B, lu coba korek C, korek D. Nanti kayak itu terjadi, lu bakal tahu mana yang terbaik dan mana yang paling jelek. Karena lu udah mencoba dan lu tahu komponen. Setelah lu tahu komponen, lu bakal melakukan yang keempat. Apa itu? Mencontek. Lu bakal bikin korek. Lu bakal bikin korek menarik gitu. Wah, bisa bikin korek juga tuh. Kenapa komponennya gua tahu? Terakhir setelah lu bikin namanya innovate. Lu bikin korek yang belum pernah ada sebelumnya. Korek yang bisa tabung air buat minumnya misalkan, whatever. Korek yang tanpa pernah pakai gas, cuma dicas doang tapi keluarnya api selamanya. Apapun. Itu inovasi. Permasalahannya adalah sistem cara belajar kita selama ini sampai tahapan berapa? Sampai kita mencipta, sampai kita innovate, enggak ke 1 ke 2, apa yang lihat doang. Sebatas tahu gitu. Iya, kayak lu misalkan lu apa, gua bagian ekonomi, gua belajar bagian peternakan. Lu disuruh beternak enggak? Sampai harus punya anak dan bikin sebuah gen baru enggak? Gue bagiannya perdagangan atau gue bagian ekonomi. Sampai mana lu memahami teknik-teknik yang lu pelajari ini? Sampai ke arah inovasi dong. Lu bagian ekonomi ya lu buka warung. Sampai kemana lu bakal bisa pakai nih segala macam. Oh, saya bagian ya akuntan, lu bisa ngitung jago di warung lu sendiri apa gitu. Terus saya bagian perikanan, ya beternak ikan lah. Sampai lu bisa keluarin kayak semacam spesies baru kalau perlu, baru itu ke inovasi. Ngawin ikan. Iya, mengawin ikan kayak jadi ikan patin super gede gitu, kan patin Sahleum gambreng kan keren tuh kayak gitu. Iya. Kalau menurut Kang Alex, kan kita tahu nih ada yang disebut zaman keemasan, katakanlah zaman keemasan Islam. Itu kan lahir ilmuwan-ilmuwan gitu. Gua ngakak, gua belak-belakan. Itu kalau hari ini gimana tuh, Kang Alex? Jangan pernah mengklaim untuk menunggu sebuah zaman kemasan kalau gua bukan sendiri yang bikin emas. Iya. Ya dong. Gua bakal nunggu pemimpin nanti. Gua bilang lu nggak melayakkan diri untuk jadi pemimpin, kasihan dong. Ya lu nggak bakal pernah layak. Jahatin langsung orang yang ngomong itu. Kita nunggu pemimpin nanti, ya lu memang gak layak jadi pemimpin. Lu nunggu kan, lu nya gak layak. Kita mau merendahkan diri serendah itu? Enggak dong, ada orang pada bikin gedung apa mereka bukan pemimpin semua. Mereka bikin gedung setinggi langit tuh segala macam, apa mereka bukan pemimpin? Apa mereka tidak melayakkan dirinya untuk jadi seorang pemimpin? Yang melayakkan. Terus kita menunggu pemimpin. Di mana ini? Benar gak coba pikirin deh lo. Lo berpegangan di mana nih? Zaman kemasan, gua yang buat zaman kemasan. Terserah berhasil nggak berhasil, gua udah coba. Kalau kondisi sama nggak hari ini, sama hari itu inovasi-inovasi ya, kayak ilmuwan Ibnu Sina segala macam itu yang banyak disiplin ilmu menunggu segala macam itu dengan kondisi yang hari ini itu sama nggak sih, orang masih
masih inovasi tuh masih luar biasa. Sekarang gini deh, sederhananya gini, gua tahu lu maksud lu apa, oh pokoknya ini kondisinya sekarang pandemik saat ini gitu. Apakah mereka tetap berinovasi? Ya tetap. Sekarang sederhananya gua pengen nanya, ketika lu ngomong apa, ini gua kasih lu lucon pola pikir ya. Ketika kita berbulan puasa, apakah kita sedekah yang lebih banyak? Nggak boleh. Kalau lu hanya baik pada 1 bulan, sisa bulannya lu yang lainnya adalah lu biasa aja segala macem, lu sedang pura-pura 1 bulan itu. 1, 2 apa? Artinya apa? Iman lu nggak konstan. Kalau lu orang baik mau itu bulan puasa atau nggak tetap sedekah. Nggak ada baik aja, nggak ada. Bulan apa? Nggak ada. Selama bulan puasa aku jadi orang baik. Bulan-bulan lain biasa aja, tahajud kerennya pas berarti bulan puasa aja. Yang lain nggak ada. Kan iman naik turun, orang kampung kalau bilang iman naik turun mah. Iman stabil. Benar-benar. Jadi mental itu yang dimiliki, kalau bahasa Qur'annya ya ashabul kahfi itu dalam kondisi maksudnya dalam kondisi Islam itu redup dia tetap ibadah, maksudnya tetap aktivitas. Dalam kondisi menang pun ya dia tetap berpikir aktivitas. Nggak boleh. Benar-benar. Iya dong, kalau misalkan lu hanya baik padanya waktu tertentu. Pura-pura aja. Lu pura-pura dong, lu bilang munafik, lu bilang. Kalau misalkan apa, Lailatul Qadar setahun lu bilang tuh tiap hari lah tuh Qadar lu bilang. Kenapa enggak? Benar. Tiap hari lah bagi gua Lailatul Qadar tiap hari. Kenapa gua mau ibadah tiap hari? Gua enggak mau rugi. Sing enggak boy. Itu dong. Enggak, gua mau baik nanti 15 hari sebelum Lebaran. Gua ngakak, gua bilang lu jadi orang baik saat itu aja. Ya maksudnya kita harus bisa apa merasionalkan apa yang terjadi dalam diri kita dan kita juga. Nggak apa-apa, maksudnya kita punya gaya masing-masing kan ya untuk apa memberikan pola pikir ke orang lain ya, berbagi cara berpikir. Tapi ya gaya aku mungkin gaya paling urakan kali ya. Urakan. Ya gini ya. Tapi itu yang mendobrak kesadaran sebetulnya. Itu yang mendobrak kesadaran. Iya, yang mukul. Apa artinya? Apa? Cewor dia. Ngomong apa adanya gitu, sakit. Karena model dalam bentuk penyampaian yang lebih mengena ya dengan berbagai cara, karena orang itu kan ada beberapa tipe, ada yang audible, ada yang memang dia visioner, ya kan? Jadi dengan model yang hari ini dicontohkan oleh Kang Alek ya itu bisa masuk ke semuanya. Orang yang audible kena dengan intonasinya, orang yang visual dia akan kenal dengan body language-nya. Nah itu yang hari ini orang nggak kehilangan. Mungkin hanya dimiliki oleh public speaking yang memang dia paham akan ilmu itu. Public speaking itu adalah sebenarnya adalah orang-orang yang berlatih bicara. Udah hanya itu aja sebenarnya. Kalau lu biasa bicara, gue nyebutnya ya, lu orang pasar. Lu bakal jago ngomong sebenarnya. Ya. Kalau lu orang pasar, lu harus jadi orang pasar. Di mana aja lu bisa masuk gitu. Mau ke sini masuk, mau ke situ, bang, gitu cabenya berapa, gitu kan. Ngerti nggak? Ya. Kadang kita kayak ketika kita baru datang ke satu pertemuan malu atau gimana. Kalau orang pasar datang lah bodoh. Naik aja, pede terus. Ada kue potong, itu kue ulang tahunnya, nggak apa-apa, gua duluan. Pernah ngalamin tolol itu. Orang pasar kita harus bisa masuk kemana aja. Kalau gua kagak bisa masuk ke orang-orang yang bener-bener Dayak di Papua, nggak mungkin gua mau ikutan nari-nari di sana. Gua ikutan koteka boleh. Lagi rumbai. Maksudnya kita juga harus bisa masuk sama mereka, ya nggak, kebiasaan adat istiadat. Kalau itu nggak bisa dilakukan, gimana kita mau ngajar? Gimana kita mau senang sama mereka, bisa senyum bareng? bisa saling merangkul kan ya. Hari-hari memang di sini ya, maksudnya tiap hari di sini, kantor di sini, berusaha. kita tiap hari kita banyak karya, kita bikin lagu lah di sini, bikin album, kadang
motong batu lah, kita bikin batu-batu karya aja, pokoknya setiap hari harus ada karya, harus bikin karya, harus bikin apa, kita bikin kemasan baru, nyobain bikin produk baru, nyobain bikin botol yang baru, desain ulang apa, maksudnya keep innovate, terus inovasikan sesuatu gitu. Apakah gue udah puas dengan yang label kayak gitu? Enggak, gue kasih gold. Enggak, kagak cukup, gue pinggirannya gue kasih emas-emasan gue gitu. Enggak, gue kasih C plusnya, enggak, gue tambahin terus. Jadi apakah ini final? Enggak lah, enggak ada final. Enggak ada desain final. Terus kompleksin. Karena segala sesuatunya bisa dinilai dari detail. Iya, lu perhatiin, segala sesuatu dinilai dari apa? Detailnya kan? Iya dong. Orang jago gambar dilihat dari apanya? Detailnya. Ada harga karena apa? Detailnya. Tuh lu lihat tuh detail tuh, detail pahatannya. Wah gila, lihat tuh sampai ke jari-jarinya. Kelihatan orang bikinnya kayak gimana tuh, ngerjainnya keringatannya seperti apa. Detail. Makanya apa? Permohonan itu katanya harus detail ya. Doa itu harus detail ya, rinci. Iya, spesifik gitu. Kayak contoh gini sederhana ini. Gua pengen makan. Berubah lagi jadi gua pengen makan pizza. Berubah lagi gua pengen makan Pizza Hut di Pajajaran sama cewek cakep, seksi, jam 12 siang, makannya American favorit, minumannya milkshake. Lebih mudah diwujudkan yang mana? Yang itu. Lo ngomong mau makan, lo bingung mau ngasih makan apa nih orang? Dia dikasih Ya bukan enggak. itu. Kasih bukan yang ini. Tapi kalau lo ngomongin detail, gua pengen gini. Dapat ceweknya, dapat makannya, dapat semuanya, dapat minumannya, dapat apa yang mau tahu dapat. Begitu pula ketika lo mau nyari handphone. Gua butuh handphone apa? Handphone apa aja deh. Akhirnya lo apa aja lo terima. Ketika lo nyampe ke, misalkan lo ke mall gitu, ketika lo ke mall gitu, Pak nyari handphone apa Pak? Apa ya? Pak ini aja bagus Pak. Oh iya deh, nggak apa-apa. Kebeli apapun juga. Iya. Ini bagus Pak, ini begitu Pak. Oh iya gitu. Beda sama orang yang udah nyari. Gua harus Iya, udah ngincer. Gini. Kenapa bagus? Karena gua tahu speknya begini, hasilnya begini. Sama juga dengan kehidupan kita. Sama budget gitu. Enggak ada sama budget. gitu ya? Enggak ada. Budget nomor berapa? Dia nyari memang spesifik. Speknya dulu. Sesuai keinginannya dia, spesifikasi. Tinggal Ukurannya bukan budget ya. nih soal detail. Kita pengen kehidupan seperti apa? Bisa berani detailin nggak? Bagian finansial gue minimal penghasilan 10. Bagian istri gue harus minimal punya istri 4. Kalau bagian pola pikir gue harus belajar bahasa Arab seumur hidup. Bagian ini gue harus belajar Quran sampai mati. Gue harus begini, gue harus begitu, gue harus punya ini, gue harus bisa ini, gue harus bisa karate, capoeira, taekwondo, jitsu, bisa semua, bisa. Karena itu pernah gue tulis dulu apa aja yang gue pengen capai, bisa. Kenapa bisa ini? Karena itunya detail, jadi kita, oh kesempatannya ada sekarang, hajar gitu. Tapi kalau kita nggak pernah tahu apa yang kita detailin, kesempatannya nggak bakal pernah ada. Karena apa? Dia nggak bakal pernah merayakannya. Bagian dari planning sebetulnya, perencanaan ya. Detail dari keinginan sebenarnya Pak ya. Detail keinginan ya. Jauh itu perbedaan sama apa? Kalau disebutnya pencapaian atau gimana beda. Itu detail keinginan. Bikin dream notes gitu. Harus detail apa yang diingini. Iya, tapi ya mesti lebih luas lagi sih. Dan aku mau ke toiletnya sebentar. Gimana teman-teman? Ada sesuatu yang baru? Jadi bahan sparring diskusi nanti ke depannya. Ada beberapa yang udah kita kaji sebenarnya. Ya. Pas kebetulan baru banget gitu. Baru banget. Baru lagi. Baru banget. Kebetulan. Belum ada 24 jam ya. Yang belum ada bahan diskusinya. Mungkin bukan kebetulan kali ya. Tapi setelah ada rencana mau ke sini? Enggak. Sebelum Enggak ada rencana. Belum. Kebetulan kita baru bahas panjang lebar kemarin.
Berarti emang udah skenario alam ya. Skenario. Kebetulan ya, Skenario alam. Lumayan kalau Orang menyebutnya skenario alam, sebetulnya skenario Tuhan tuh ya. Ya nyambung aja. jadi mustaqim semesta Mustaqim. mendukung. Sebelumnya kita cuma baca-baca bukunya, ketemu sama orangnya. Nah, Karena memang kalau cerita orang itu nanti ya orang benar akan dikumpulkan dengan orang benar. Orang-orang yang salah dia akan berkomunitas dengan orang yang memang nyaman dengan pola pikirnya. Tapi kalau apa disebutnya Iya. hukum law of attraction ya. action, iya. gimana siap menerima resepnya nanti? Gratis pokoknya ilmunya. Iya, kita kan harus komprehensif ya, nggak cukup beragama dengan verba pengajian rajin ibadah seperti itu, tapi tidak berkarya, repot juga ya. Betul. Repot. Ibadah. Berarti kan tadi repot. Ya itu yang Ibadah bukan suatu Nah itu ritual. makanya tadi saya katakan kebalikan dengan sistem yang hari ini, semua dikomersilkan. Ah, Saya punya ini, saya patenkan, saya dapat royalti terus. Sedangkan tadi dapat, dia cuma nemuin aja. Resepnya udah dari zaman dulu sudah ada. Temuin di komparasi, mau ambil kayak gitu. Iya. Memang prinsipnya harus begitu. Kalau mau memajukan kan hari ini yang bikin kayak sebagainya itu numpuk, dia simpan sendiri buat kepentingan Tadi sendiri. tuh nyimpan. ya itu mungkin hegemoni daripada pandangan dunia materialis yang sekarang dominan ya. Iya. Kapitalis materialistik, individualis ya, dan homo homini lupus saya ini. Tidak bekerja sama, tidak bergotong royong, tidak memberikan rahmat bagi alam, tapi siapa yang paling berjaya gitu. Tapi memang harus didobrak dari sekarang. Butuh orang-orang pendobrak. Kalau nggak ada pendobraknya, sampai kapan kita begini-begini terus? Saya baru paham kenapa sampai Alek ini juga dikejar-kejar FBI ya iyalah. dan KGB. Siapa pemikirannya? Kok sampai sejauh itu kan ininya. Kita mau bilang musuh jangan, nanti bahaya maksudnya. Musuh-musuh baca. Tapi nekat juga ya. Itu negatif Pak. Hah? Hal yang bahasanya gimana ya? Kalau zaman dulu ada kisah Firaun. Jadi babat tuh Rijal bukan bisa. Kalau mentah pendobrak tadi Akilah. yang bisa dobrak pemikiran-pemikiran kan tadi inovasi Pak. Yang dibawa bayi-bayi laki-laki yang dibunuh itu maksudnya itu gitu ya, Karena supaya Firaun tidak ada merasa yang berontak. terancam. Terancam dengan kehadiran Rijal-Rijal tadi. Jadi apa Pak kalau yang bahas? Dia tak- Nanti Armuka tidak Tapi bukan berarti kita bias gender ya. iya benar. Dalam hal apapun itu Pak kayak gitu, karena ada kekuatan, kalau bahasa saya belajar dari buku-buku bapak juga, ada kekuatan besar di atas bangsa ini juga. Jadi polemik itu selalu ada ketika dari jalan itu pasti ada polemik. Makanya tadi kan kenapa saya bilang inovasinya sangat hari ini harus keluar dari macam-macam segi. Tadi ada dari pangan, nanti ada dari pertanian, peternakan, harus keluar. Kalau enggak nanti ya kayak gimana ya? Nah, itu yang Barang di tadi- luar lebih murah ya. yang tadi saya mau tanyakan sebenarnya di zaman tadi tuh yang banyak Fukushima yang mau musim keluar itu kan inovasi luar biasa ya. Nah, Kita ini orang-orang kecil yang berpikir besar. Atau memang masalahnya besar? Saya udah besar memang Pak. Orang besar yang berpikir besar. Langsung surut badannya juga. Orang besar yang berpikir besar. Iya. Berbadan dan berpikir besar gitu. tapi kan tadi kalau of attraction kan, kalau nanti Ya. banyak yang kayak kita berpikir sendiri kan lama-lama terwujud juga gitu. apa yang Sebetulnya sama-sama mungkin banyak ya, hanya karena kurang mungkin belum terkoneksi gitu ya kan. belum terkoneksi. Mudah-mudahan dengan kita publikasi ini jadi terkoneksi juga gitu ya. Anggaplah kayak Kang Diki, dia punya teknologi. Ya. Ya, diaktifasi aja. Iya betul. Dia punya teknologi, ada yang bagian pangan tadi. Bahwa bilang udah serba simbiosis di situ, nggak perlu lagi pengadaan pupuk, udah sekalian di situ kan. Artinya Kapan-kapan Tanya kalau terpadu. ada rezeki kita bisa jalan bareng tuh ke setelah beres pandemi mungkin ya ke Jember. bisa Mungkin Ya kita lihat contohnya langsung sebuah pesantren yang menerapkan permaculture itu
Kalau yang pembinanya itu think tanknya itu instrukturnya di orang Jogja sebetulnya, Mas Hairil Anam. Dia juga punya beberapa binaan di daerah Jawa Barat Jakarta ini. Cuma yang berhasil memang tampaknya sekarang di Jember itu. Pernah di Jogja ada Kaki Langit, pernah dengar Kaki Langit? Jadi Kaki Langit di daerah Bantul ya, apa Imogiri, deket Imogiri. Nah, deket Imogiri itu Pak siapa namanya? Ada orang Indo lah, orang Indonesia campuran gitu ya. Lupa saya namanya. Itu awalnya kerjasama dengan Kang Hairil Anam itu, Mas Hairil Anam. Jadi punya lahan di bukit, nah lahan itu dia kelola dengan model permaculture itu. Nah, jadi produk pertanian itu diolah sendiri, dijual sendiri, buka kafe dan tempat wisata, jadi agrowisata gitu. Bumi Langit namanya, Bumi Langit. Apa orang Jogja mungkin tahu. Cuma karena sekarang pengelola. Yang di Jogja atau di Jember? Ini yang pertama cerita Jogja ya. Nah, pertama Jogja. Pertamanya dari Jogja. Nah, setelah di Jogja dia tidak begitu bisa berkembang karena kemudian manajemennya kan jadi rebutan anak-anaknya yang dari beberapa istri gitu kan, jadi dia kurang nyaman. Akhirnya sekarang dia gabung dengan kiai di Jember yang punya pesantren. Jadi kan kalau kiai kan otoritas kepemimpinannya tunggal gitu ya, tidak terlalu banyak orang cawe-cawe gitu. Lebih sukses imamah apa kepemimpinannya, leadershipnya, manajemennya lebih solid gitu di pesantren itu dibandingkan di perusahaan keluarga Sampai hari ini. sampai hari ini. Minum. Ya, Kalau ya, kemarin minum. saya yang di tempat Pak Samanto kita pakai air dulu ya. Sirup. 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 Nah, Oh, itu itu dari seger sini banget kemarin dikasih deh Nih, Kang Alek. cobain nih. Saya udah nyoba di tempat Pak. Nih yang belum ngerasain sirup pala nih. Wangi. Saya mau nyoba ini Ciao. cincaunya. Kalau yang mau boleh. Ada satu lagi yang slow-mo. Slow-mo-nya habis. Slomo itu apa? Jahe apa Itu pala juga? Sebenarnya Sulaiman. Oh, Slow-mo. namanya. Cuman kita potong sedikit jadi slow-mo. Pakai W ya, slow mo. Enggak. Mana Tuh, sih? tuh. Slow mo tuh. Slow and low. Flow. Slow-mo, slow and flow. When you slow you happy. Kandungannya apa itu? Ah, Kandungannya? kandungannya sebenarnya pala juga. Oh, pala juga. Cuman kita campur dengan apa? Ada rasa saladnya, ada rasa stroberinya, sama ada rasa mintnya. Jadi itu rasa yang kayaknya belum pernah ada yang nyoba kayak gitu. Itu dulu nggak disajikan di kafe-kafenya Kang Alex? Disajikan dulu. Disajikan ya? Disajikan di Rahat Cafe, disajikan dijual di Rahat Cafe aku. Rahat Cafe. Iya dulu Rahat Cafe. Ini abis minum ini langsung hangat. Enak ke perut ya? Ah, enak ke perut, iya. nah. Karena memang itu cincau asli pak. Saya di rumah banyak daun cincau Kang Alex. Iya, Lagi budidaya itu. Iya yang warna. Dan belum terolah karena ini saya capek. Kan harus Iya, diremet. Kalau di sini di apa? kita beli yang sudah jadi kering. Oh, udah bubuk. Udah bubuk, lebih mudah. Benar. Kayak Dan teh, lebih awet ya. kayak teh kering orang biasanya kan sebelumnya, benar nggak? Hmm. Mereka beli ya kiloan kayak gitu. Oh, itu bisa ya daun itu dikeringkan ya. Daun cincau iyalah. Iya. Emang mereka- Sudah tua apa, dikeringkan. biasanya itu yang ngerjain si petani. Ah. Kita langsung beli ke petani sudah kering lebih mudah. Oh. Karena mereka mau ngerjain itu. Ah. Terus yang orang kotanya sendiri nggak mau ngerjain kayak Iya, gitu kan, nggak ada tempatnya, nggak ada ini. Oh, saya kalau tahu teknik pengeringan itu dikeringkan daripada kebuangan, sekarang nggak kemangkat. Ya, ini kan kesempatan juga kan, humo gitu. Kita juga ya humo, cincau susu gitu kan. Di rumah tuh banyak tuh di pohon rambutan tuh cincau. Kita mau coba ya banyak lagi beberapa inovasi. Kalau bikin kita bisa sampai berapa nampan itu, berapa kotak, 4 sampai 5 itu. Cuma istri saya
capek kan juga kan, harus pakai tangan nih diperet gitu. Banyak sih maksudnya. Idenya sih kita udah apa? Saya pengen nih jujur ya Pak ya, saya pengen minuman kayak Delima itu jadi minuman sebuah kebiasaan buat menyehatkan badan. Ya, banyak khasiat. Karena orang tuh tahu Delima tapi nggak tahu buahnya kayak gimana, seperti apa. Nah kemarin kita berhasil bikin sirupnya Pak. Sirup Delima, betapa mewahnya itu. Rasanya luar biasa, dari buah benar kita gini kan, dan kita memang perusahaan yang pakai buah nyata gitu ya, buah asli gitu. Ini juga Pahumo. Sama lihat tadi prosesnya. Justru sebenarnya tadinya seharusnya hari ini kita tuh produksi. Saya juga udah ngomong sama Pak Samanto. Pak, Senin kita mau produksi. Ternyata buah palanya telat dikirim. Jadi kabarnya juga telat ke kita. Kabarnya sore lagi. Saya juga lupa ngasih kabar ke Pak Samanto. Itu nggak apa-apa. Itu hikmahnya. Ada hikmahnya, kita bisa ngobrol Tapi lebih di banyak. sini juga ya Di produksi. sini di dalam nanti kita lihat kita manual, masih banyak yang manual. Ada mesin giling sederhana. Semua punya khasiat ini ya, kesehatan. Iya. Setiap Serba. buah tidak ada yang menciptakan sia-sia. Kalau yang rata-rata yang sudah masuk ke dan pengawet gitu. Sekarang gini, aku bikin perumpamaan profil ya. Aku bikin sirup yang dari buah asli, dari pakai gula pasir asli. Siapa lagi yang melakukannya sirup di Indonesia? Gak ada, hampir gak ada. Pakai gula asli ada, katanya Marjan, itu pun kita belum tahu, ya kan? Seberapa aslinya? Nah, berapa aslinya? Pakai buah asli mana? Apa? Sirup ya? Dianggap tidak begitu menguntungkan ya. Dianggap tidak begitu menguntungkan, satu. Margin Terus keuntungan kedua, sedikit. terus udah gitu saya balikin lagi, pola pikirin lagi sekarang. Kalau yang minuman yang buah asli ada nggak yang langsung minum? Ada. Bovita. Bovita apa? Ya yang gitu loh, yang kotak-kotak tuh minuman. Ya, Jus Bovita. itu jus buah itu. Ingat, jus buah. Cuman presentasinya sebenarnya airnya sekarang agak lebih banyak. Jadi presentasinya nggak Kurang banyak. setebal dahulu ya. Cuman jus buah, cuman ya nggak sejus yang kita benar, harusnya cuman di jus trap gitu kan. Airnya Udah, airnya sedikit gitu. Iya, nggak dikasih air gitu banyak gitu. Jadi jus buah seperti apa, harusnya perlu diklarifikasikan lebih baik tuh bahasanya sendiri. Kalau akang-akang ini dari mana aja? Punten nih, mana tadi? Lizard Lizard, nggak pakai deh. tuh, Lizard. Di Depok Kerja apa? ini jualan barang second laptop Oh, Elektronik. online aja sih. Jual beli ya. oke, dengan. Jadi udah lama tuh jualan kayak gitu. Di dunia online udah lama sebenarnya, cuma barangnya aja yang ganti-ganti. Kalau akang bisa di namanya siapa? Asep. Sep Kustiawan. Kerjanya belum ada pekerjaan yang jelas sampai saat ini. Jadi kemarin kan sempat main ke tempat Pak Samanto. Nih kita punya teman, dia produksi sirup dari buah asli. Makanya, ayo Pak, kita main ke sana. Iya, Rencana juga mau ini kan, nambah ilmu gitu. Siapa tahu bisa diaplikasikan nanti di kita.
rencananya begitu juga. Bisa mengikuti jejak Kang Alek atau bahkan bersinergi mungkin ya ke depannya. Seperti itu. Iya. Kalau kan Saya Hamim, asli Jawa. Saya tinggal di sini, Rangkapan Jaya, Depok. Bersama. Ya sama lah. Kalau saya kerjanya sama Tuhan semesta alam. Mantap. Nanti bersih Harus detail kan ya, harus detail keinginannya. nanti bersinar. Kalau tadi Jas dari Kentut bujang juga sampai sinergi itu. sampai keluar alam. Enggak bercanda. Jahil. Kalau Jadi pikir sakit. restoran. Nah. Senang masak berarti. Masak senang. Cuman ya apa ya, bayangannya seperti yang tadi ngomong Bang Arek ya, emang tidak nyaman kerja Orang. di seperti proyek-proyek apa tempat-tempat PT gitu ya, keluar pagi keluar gelap pulang gelap, kemerdekaan kita hilang gitu. Emang gambarannya ya per bulannya sih kelihatan gitu, cuman kayak kemerdekaannya tuh hilang. Bisa sih seperti fasilitas bisa memaknai ibadah itu berkarya Karena selama ini sudah berkarya Berkarya dan bermanfaat. orangnya rendah hati, Besar. jarang cerita. Cuma malu Bang. Malu. Ungkapinnya takut disangka belum besar. ini pamer. Belum Iya, gua memang pamer gitu dong. Gitu. Ini jangan ada yang tahu kampret itu mah yang jangan ada yang Belum tahu. punya karya apapun saya. Untuk diambil manfaat orang banyak. 4 orang karya. 4 anak kan hasil karya. Mandiri semua lagi. Tapi asik ya bercanda ya. Tapi capek Rahang terus. Iya, karena biasanya karena ada yang kegampar sih. Nggak, cara mikir gue agak sedikit ekstrim, nggak apa-apa deh. Kita main sedotan hari ini. Nah ini belum ditanya. Ya kalau abang, Aduh, saya Bang Jalil. dari besar Papua, orang Sulawesi. Pekerjaannya biasa-biasa. ngerjain orang aja. Ngajar iya juga. Ya, macam-macam, Pak. Ya, maksud kirim-kirim barang juga ya. Ngambil barang, kirim barang, jual beli barang elektronik. Nah, sebenarnya main di elektronik ya. Iya. Uangnya Alat listrik. Seniman juga. Uangnya panik. Main gitar, nyanyi, masukin di YouTube. YouTuber ini. Siapa yang suka ngoleksi? Koleksi apa? Apapun. Ini nanya koleksi punya apa? Saya tuh banyak yang saya suka sebenarnya. Cuma karena mungkin karena terlalu banyak makanya kemampuannya pun ya jadi setengah-setengah. Nggak fokus. Kita selalu punya waktu untuk segala sesuatu yang kita sukai. Bohong. Salah. Kita selalu punya waktu untuk segala sesuatu yang kita sukai. Bohong. Langsung belum banyak waktu akhirnya nggak ada. Mulai koleksi. Koleksi apa yang mau dikoleksi? Ayo. Manfaatnya apa? Hah? Manfaat. Gini deh, orang yang biasa ngoleksi bakalan nemuin yang terbaik nggak? Iya. Bakal nyari yang terbaik nggak? Ya nggak? Bakal mulai membudidayakan nggak? Ini luas nih bahasa gue bilang nih. Bakalan berusaha untuk mencari nggak? Bakal ada baca nggak? Nah, itu dasar dari koleksi. Biasanya orang yang mengoleksi sesuatu adalah orang yang mempelajari sesuatu dengan suka sekali. Aku suka orang-orang yang suka kolektor. Kamu ngoleksi apa?
Abang ngoleksi buku karya aku sendiri. Abang bisa ngomong seperti itu? Bener nggak Pak Samanto? Ini koleksi gua, ini buku gua, ini buku karya jebret, apa lu? Ini orang jadi lagi kan, bestseller lagi, karya, ya kan? Lu koleksinya apa gitu? Ya gua koleksi mobil gua berapa? 8. Kenapa? Yang ini keren, yang ini kuat, yang ini maju, yang ini cepat, yang ini tank, misalkan, ya kan? Koleksi lagu apa perangko dari yang harganya 10.000 sampai 1.000 perak sampai perangko yang harganya 2 juta gue punya. Tapi dia ada pencarian lo di situ. Koleksi apa? Nggak usah apa. Jadi mungkin intinya aneh game. Ya, intinya Mulai pencarian kesempurnaan gitu yang terbaik. Bukan. Belajar untuk memiliki dan berkarya di situ. Koleksi sesuatu dong. Koleksinya apa? Emas kek? Apa cincin kek? Bukan aku menyuruh seseorang untuknya jadinya konsumtif ya, enggak. Tapi di situ kita mulai mengoleksi sesuatu untuk menghargai satu benda atau barang. Apa koleksinya? Binatang. Apa koleksinya? Binatang apa? Katanya kucing dari tahu Angora sampai Z gitu. Iya, aku diceritain. Belajar untuk menggali. Kadang-kadang kita takut buat menggali karena semuanya kayaknya kuburan. Iya, itu perumpamaan. Ya. Wah ini kuburan, di kuburan. Enggak, gali aja, takut. Gali aja semua kalau perlu. Bikin danau. Ya itu enggak ada hanya perumpamaan ya. Tapi basically kita mesti mulai belajar koleksi. Pegawaiku ngoleksi itu budidaya ikan, si Kang Wildan, budidaya ikan cupang apa segala macam. Dia motong batu juga, itu udah ratusan batu. Hasil potongan sendiri loh, bukan belanja tuh. Berapa ratus usaha, berapa ratus jam dia melakukannya. Ya kan? Terus manajer di sini kita juga nih manajer produksi yang Ipul ini ikan cupang gitu. Pul juga cupang Pul ya? Apa aquascape? Aquascape sekarang lagi trending. Itu lah apa-apa, nanti yang bikin sesuatu itu ngumpulin apa yang mau dikumpulin. Novel kayak kolektor novel apa gitu. Biasanya kita selalu ngadain sesuatu ketika kita mau ngumpulin sesuatu gitu. Apa koleksi keris, koleksi kujang, apa yang lo koleksi gitu katanya. Apa kira-kira itu apa motivasinya? Hah? Akan berpengaruh apa ya dengan koleksi artinya? Jangan berpikir mengenai kita ketika kita masih ada, ketika kita udah nggak ada dong. Pahitnya aku ngomong, ketika gua udah nggak, udah bentar pahitnya. Kalau gua udah nggak ada, apa sih yang bakalan dikenang dari gua? Legasinya Warisan. Oh, gua bekerja dengan sahabat gua, atau gue bekerja di perusahaan yang pionir sebagai apa? Pionir sebagai Microsoft. Gue bekerja di situ doang, apalagi orangnya melakukannya gitu. Gue bikin revolusi apa? Gue pengen bikin revolusi gerakan buah asli. Tuh, di setiap minuman tuh bacakan gerakan buah asli setiap labelnya. iya. Ayo sadarin itu hal mudah, hal itu hal mungkin ya. Buat untuk bertahan sampai 10 tahun lebih kita ya,
untuk menghilangkan si buah itu banyak. Godaannya. 10 tahun loh. Hmm. Mungkin kan setahun sekali. Tapi Pak ini kita gini nggak usah pakai buah Pak, ini beres Pak. Tinggal cerap-cerap dikit aja katanya rasanya nggak bisa dibedain. Gue bilang nggak gitu kan. Jago-jagonya lo ahli kimia, manfaat asli dari buah ya nggak bisa dibandingkan. Formula ilahi beda dengan buatan Iya, manusia. formula ilahi. Ya. Itu kan cuma ngejar di rasa bukan di Ya, siap manfaat. Belum lagi di efeknya. Tapi kan kalau di luar sana orientasi yang keuntungan, iya beda kan. Balik kita lagi. nggak bisa klaim kayak gitu. Gini deh, di setiap ini ya lucu deh, di setiap sudut-sudut sudut-sudut bintang-bintang di malam hari suka ada tempat-tempat yang kelihatannya tidak ada bintang tapi ternyata Ada bintang. ada di belakangnya. Ngerti nggak? Kita cuma mampu ngeliat sejauh mana sih, ngerti nggak? Di belakangnya pasti ada. Ini yang tadi kita omongin mungkin belum terkoleksi. Baru ngobrol tentang bintang. Oh iya bintang. Nama bintang. Tuh ditanya tuh gimana bintang? Terang. Bintang itu gambarannya adalah petunjuk saat malam hari kala rembulan tidak bersinar mencerita ini petunjuk arah nakoda ya sesat. Ya filosofinya apa ya? Filosofinya ya jadi kan bintang itu kalau saya melihatnya sebuah pantulan sinar, artinya Bulan. nggak pantulan dari matahari dia menyinari bulan dan bintang. Nah di saat kondisi matahari menjauh dari bumi otomatis buminya gelap, nah dialah yang menjadi penerang. Sama seperti kita melihat bahwa di saat kondisi zulum seperti ini ya, artinya ilmu itu kalah oleh materi, maka yang menjadi penerang ya orang-orang yang masih menjaga idealis seseorang tersebut, bahwa kualitas seseorang tersebut adalah ya berdasarkan ilmu, dilihat berdasarkan ilmu. Nah hari inilah motivasi kita kenapa bisa ketemu sama Mas Alek, karena kita yakin masih ada bintang-bintang itu yang menyinari. Jauhan deh, gue jadi loncat. Tapi gua. kalau saya Kaget gue disebut orang kampung. kalau saya mimpi ngeliat bintang itu seneng banget. Kenapa tuh? Seneng banget. Bahagia gitu. Bahagia yang nggak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Kalau kita Sama mimpi kayak lihat kita lihat bintang. bintang Kenapa ya? hari itu banyak gitu. Kalau Kayak ada mimpi, rasa yang ya apalagi di alam nyata saja kita udah seneng ya. Di alam mimpi lebih lagi. wah beda lagi. Nah, Takut ah. Caranya aja gue takut. Bintang ya. Gimana sih Quran? Biasanya handphone aku tuh nyala, aku kalau misalkan nyari referensi pasti kita buka dasarnya ayat. Kebetulan handphone lagi rusak, lagi coba. Ya nanti di lain pertemuan kita Boleh. Iya. Ada spesifik ketika itu kan awalnya itu saya bilang kenapa kita suka mencari bintang, kan awalnya pembelajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama kali dilihat apa dulu sebelum dia melihat matahari? bintang bulan. Dia nyari apa dulu? Dia nyari petunjuk dulu. Udah gitu dia lihat apa mana yang lebih besar. Benar. Nggak puas, ketidakpuasan bulan.
apa, udah benar di situ. Enggak, hanya lagi apa yang kau pertuhankan agamamu, apakah yang kau pertuhankan adalah pemimpinmu. Ayo lo kepada siapa kau bertuhan? Kalau selama ini kau sujud ada nama lain yang kau bawa-bawa, ada takut. Ring. Enggak, pola pikir itu memang harus ada. Iya. Siapa yang mau nakutin diri lu kalau lu sendiri nggak mau ditakutin sama diri lu? Kalau gue bawi, yang bagus. Orang lain enggak kan? Kalau nggak ada penolong lo, serius lo kalau urusan hidup mati, bener nggak? Tapi memang harus dibahas. Iya. Untuk mencari apa pencapaian. Gue udah mencapai apa nih, apa yang udah gue goreskan, apa yang udah gue mau wariskan. Gak harus bukan dalam bentuk uang. Iya. Uang hilang, benda habis, benda hitungan waktu. Kan gue mau di sini, waktu gue cuma berapa kayak gitu. Harus itu berapa lama, apa yang gue mau goresin kayak misalkan ya gue sebagainya, gue berbarengan membantu perusahaan untuk membangun perusahaan duren yang berteknologi tinggi. Kenapa enggak? Itu kan bukan itu sebuah pencapaian berbarengan loh. Gak harus lo kan garis pionirnya. Lo bagus sebuah orang yang punya motivasi yang baik ya didukung. Hal itu pun menjadi sesuatu yang akan tercatat. Bahkan apalagi kalau lo mampu untuk membuat sesuatu perubahan, misalnya sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat dalam bentuk produk atau apapun. Karya, ya enggak, seni, nyanyian, gitar, suara hati, puisi, karya, menggambar, turnamen, video, gitu semua ikut turnamennya. Mana hilang semua? Mana karya goresan? Ajarin anak kecil karya goresan, jangan yang megang handphone wae. Ajarin anak kecil untuknya apa, saling manage itu sama anak kecil supaya dia bisa bicara, biar dia berantakan supaya mereka bicara gini. Nah, lu lagi bicara nih ya. Jangan bicara sama sesuatu yang bentuknya kotak doang. Sama robot kan bicaranya akhirnya. Kenal bahasa enggak? Bisa bicara enggak? Komunikasi verbal rusak. Bibir, telinga, dan ya haknya nggak dapat. Sayang ya, teks akhirnya menjadi pilihan terbaik untuk berbicara adalah sebuah kesalahan. Ya dong, jangan teks dong. Walaupun bukan berarti tidak ada manfaatnya gitu ya. Oh, ada manfaatnya. Oh, ada manfaatnya. Jika kita dikirim Tapi jangan menjadi apa segala macam. leading sektor ya. Enggak dijadikan sebagainya bahan penyelesaian. Teks dijadikan bahan penyelesaian itu selalu, dan itu menjadi kebiasaan jelek. Pecat aja itu sintaksnya. Nggak ada bicara, nggak ada komunikasi, nggak ada perdebatan, nggak ada bahasan, nggak ada. Iya kan? Lagi aja bikin teks, bikin file, dia kepukul ke orang. Nggak mau tahu urusan lu kayak gimana, kan nggak gitu. Harusnya ada komunikasi verbal. Kalau ada komunikasi verbal, kita bisa jelas siapa, bagaimana kondisinya, dan apa yang bakal terjadi. Seperti itu. Iya dong. Kenapa lu? Aduh, gua lagi sakit perut bro.
apapun alasannya, aduh gue lagi gini, kita nggak bisa tahu kondisi seseorang kalau kita nggak ada komunikasinya kan. Tapi kita udah bikin klaim sesuatu dalam bentuk teks aja, aduh jangan. Dan saya nggak nyaranin pakai emoji ya, Oh, jangan ya, aku nggak pernah pakai emoji loh. karena dalam Itu emang ada sedikit bahasan mengenai emoji. Aku bilang itu penyamarataan rasa. Apakah, dan itu juga sebenarnya banyak kebohongan di emoji. Sekarang gini, ketika lu ngasih gambar